menyebabkan stres. Itu benar nggak sih Bu? Halo semuanya yang dengerin podcastnya Insomnia, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Ketemu lagi nih bareng aku, Ebi, Dan aku Ayu di podcastnya Anak Asisten Laboratorium Psikologi Wisma Atlet Malang. Nah, kali ini kita nggak berdua aja nih, Vi. Kita juga kedatangan narasumber yang cantik. Beliau juga salah satu dosen kita di Universitas Wisma Atlet Malang. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Ulfa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Diagnostika. Saya dosen psikologi di sini, ngajar psikologi kepribadian 1 dan 2. Apalagi ya perkenalannya? Mungkin udah ya? Iya, Bu. Oke, silakan lanjut. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Nah, untuk para sahabat Insom, pembahasan kita kali ini masih nggak jauh-jauh dari tema kita yang kemarin, yaitu masih membahas tentang isu-isu atau fenomena yang lagi banyak diperbincangkan sama kalangan milenial nih. Apa tuh Yu? Nah, kali ini kita akan membahas masalah self-reward. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu self-reward, sepengetahuan aku aja nih, self-reward itu adalah sikap atau perilaku yang dilakukan diri sendiri dengan memberikan hadiah atau reward atas pencapaian yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, permasalahannya nih yuk, dengan adanya fenomena ini, apakah akan menimbulkan dampak baik terus-menerus atau sebenarnya ada dampak negatifnya juga? Tanpa perlu berlama-lama, mungkin kita bahas di meja podcast ini yuk. Sebelumnya, selamat datang di podcast Insomnia, Bu Ulfa. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, mungkin tadi sudah sedikit disinggung nih Bu, permasalahan kita bahas di sini mengenai tentang self-reward ini. Mungkin untuk diskusi awalnya, Bu Ulfa bisa menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih self-reward ini dan bagaimana pendapat Ibu tentang self-reward ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Self-reward ini sangat sekarang lagi booming banget ya. Iya, banyak. Anak-anak semuanya pengen, aku mau kasih self-reward ke diri sendiri. Padahal kadang mereka juga belum tahu gitu apa sih self-reward itu, yang modelnya seperti apa dan itu akan berdampak seperti apa seperti itu kan. Oke, saya jelaskan dulu. Self-reward itu termasuk ke dalam self-management. Dan self-management itu adalah salah satu model dalam kognitif behavior terapi kayak gitu. Nah, self-management itu ada 3. Yang pertama self-monitoring, yang kedua reinforcement yang positif, yaitu self-reward itu sendiri, terus ada kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri, self-contracting, dan penguasaan terhadap pasangan. Itu. Nih, menurut Ibu sendiri Bu, self-reward itu bagaimana sih Bu? Apakah harus dilakukan oleh semua orang? Apakah penting kayak gitu Bu? Oh jelas, penting. Sangat penting, kalau menurut saya sangat penting karena gini, pertama ya, karena sekarang ini kan musim-musimnya itu self-reward itu sebuah barang. Iya sih ya kan. Oke, barang yang kalau bisa yang branded, yang keren banget dan kayak gitu, yang bisa dipamerin gitu ya. Yang bisa dipamerin, yang bisa dibikin story ya kan. Iya. Nah sebenarnya self-reward itu bisa dari diri kita sendiri yang nggak bayar. Berarti dia muncul dari dalam diri sendiri. Nah, gimana tuh Bu? Satu contohnya ya, kalian pernah nggak bersyukur ke Allah, ke Tuhan, kalau kalian udah dipinjami badan kalian? Wah, sebenarnya kalau jadi saya sendiri sih pernah ya Bu, cuma itu tuh nggak setiap saat dilakukan, kayak itu tuh kayak hal yang jarang banget saya lakukan. Nah, sebenarnya lebih gampang yang kayak gitu. Jadi kita berterima kasih sama diri kita sendiri, kita kasih al-fatihah ke diri kita sendiri, ya kan, kita berdoa terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, badan ini tuh udah dipinjemin, ya kan, terus setiap harinya itu udah bisa dipakai kegiatan seharian ini gitu loh. Jadi sebenarnya self reward itu yang nggak bayar, yang gratis, dan itu sangat disukai sama Allah, ya kan, sama Tuhan. Itu tuh ya itu tadi, kita bersyukur setiap harinya. Ketika kita nanti udah malam udah selesai kegiatan, pasti kalian akan berdoa kan kalau mau tidur kan. Itu kita coba aja berterima kasih sama Tuhan, terima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih karena hari ini
udah dikasih badan yang sehat, badan aku juga terima kasih sama badan aku karena badan aku udah mau bekerja sama pikiran kita kayak gitu. Nah, kan itu kan juga penting kan Bu. Misalnya kayak gini, kayak sekarang nih ada PPKM. Jadi self rewardnya seperti apa? Jadi kita kan tidak kemana-mana kan sekarang. Mungkin self rewardnya itu seperti apa? Self reward kalau musim PPKM kayak gini, kan karena PPKM ini kan banyak kegiatan yang dilakukan di rumah, semuanya daring dan semuanya daring itu kan capek banget ya kan, kita sadar, kita sadar sendiri kita capek banget untuk daring gitu ya. Self reward untuk diri kita ya tidur, iya nggak sih? Iya kan, tidur. Beli cemilan lah, food lah ya kan. Apalagi ya, Nonton YouTube, scroll TikTok. Kayak gitu ya, meskipun kuota kita berkurang ya, tapi kan membuat diri kita itu lebih ngerasa ya wis lah, nanti abis daring aku mau nonton TikTok lah, abis ini aku mau makan lah, mau makan enak kayak gitu. Berarti sebenarnya Bu ya, self reward itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja ya Bu ya kesimpulannya? Bisa aja selama kita banyak bersyukur sebenarnya. Kalau maksudnya di mana saja itu kan emang biasanya di rumah, di luar rumah, atau di kantor, atau di sekolah itu kan bisa semua gitu. Tapi kalau untuk setiap saat kayaknya enggak deh. Oh berarti kita harus melakukan sesuatu yang membuat tujuan awalnya self reward juga itu, kayak misalnya kita harus melakukan pencapaian dulu baru kita bisa melakukan self reward gitu kan? Iya benar. Ya sekarang misalnya gini deh, kalian santai-santai aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, terus gitu disuruh nyapu nggak mau gitu ya kan, diem-diem main HP gitu. Terus kalian mau reward diri kalian apa? Makanan? Kayaknya menurut diri kamu sendiri kayaknya aneh nggak sih? Jadi harus ada pencapaian dulu gitu loh. Misalnya contoh nih, kalau misalnya pendidikan di sekolah misalnya ya kan, kalau di sekolah anak-anak sekolah itu kan pasti gini, kalau di kelas itu, aduh aku kesel, aku udah capek nih ngerjain matematika gitu, nanti di kantin aku mau makan foto aja kayak gitu. Nah itu kan sebuah self reward yang sebenarnya memang sederhana dilakukan tapi membuat kita puas gitu loh ya kan. Setelah kita capek-capek ngerjain, aduh rumusnya ini apa ini kayak gitu, kita udah menemukan rumus, ya udah kita ke kantin, oke, kita mau makan soto, mau minum nutrisari, oke, santai aja semuanya gitu. Karena kita udah mencapai itu tadi gitu loh. Iya. Nah, mungkin Bu, saya nih penasaran seberapa pentingnya self reward ini bagi diri sendiri. Ya sangat penting. Ya, seperti yang aku bilang tadi, sangat penting karena ya itu tadi, kita harus bisa bersyukur sama apa yang kita punya. Kita memotivasi diri kita tuh yang kayak tolong dong diri, tubuhku tolong bisa kerjasama sama diri aku sendiri gitu. Nanti kalau misalnya ada kerjaan apa, ya udah yuk nyemangati diri sendiri aja gitu. Kita harus strong teman-teman untuk saat ini. Jadi penjelasannya itu tadi Bu ya. Jadi saya tuh penasaran, banyak kan orang di luar sana yang melakukan self reward itu dengan cara yang nggak tepat nih Bu. Kayak contohnya lebih ke arah-arah yang tadi udah dibahas sedikit, ke arah-arah ke beli-beli barang-barang branded, mungkin kalau enggak gitu ngelakuin hal-hal yang emang sebenarnya di luar batas kemampuan kita. Nah, sedangkan mereka itu belum mendapatkan pencapaian yang sampai ke finishnya gitu Bu. Iya, gimana sih Bu cara kita tahu supaya waktu yang tepat supaya kita melakukan self reward sendiri itu gimana? Waktunya itu kapan gitu Bu? Kalian merasa itu belum pas gitu, tapi kalian butuh self reward. Iya Bu. Itu sih kayaknya kemauan sih. Kemauan kalian sendiri gitu loh. Kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri juga. Kalau misalnya kalian udah ngerasa aduh aku capek nih, tapi kerjaanku belum selesai, tapi aku pingin ini, ya nggak bisa gitu loh. Banyak maunya ya kan. Makanya itu kalau menurut aku sih self reward itu sebenarnya memang harus diletakkan ketika kita itu udah merasa selesai gitu loh, udah merasa selesai, oh ini loh aku udah selesai sampai di puncaknya, oke, aku selesai, aku mau kasih reward ke diri aku sendiri gitu. Tapi nanti ketika kalian merasa ini udah cukup, tapi
belum selesai gitu ya kan, kayak gitu, kayak rasa puas ini belum selesai tapi aku merasa aku butuh sesuatu. Ketika sesuatu itu membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan itu, ya udah nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Tapi ada satu satu tips ya, kalau misalnya memang seperti itu, tolong kalau misalnya beli reward itu yang deket-deket aja gitu loh. Maksudnya kita nggak usah menunggu gitu loh. Jadi ini tuh bakal lama gitu, misalnya ya kamu belum merasa selesai, tapi tapi kamu pengen mereward diri kamu sendiri gitu. Tapi aku pengen beli nasi goreng yang ada di misalnya kalian rumahnya di Sejajar gitu. Terus beli makanannya itu di Tidar gitu kan, jauh banget gitu ya kan, cuma nasi goreng gitu loh. Cuma nasi goreng jauh banget. Mending yang beli yang deket-deket aja dan kalian kenyang dan kalian udah merasa puas, oke, aku makan nasi goreng seperti itu. Dari tadi kan Bu, berarti ada sedikit menyinggung juga masalah manfaat nih Bu tadi. Nah, selain hal-hal yang mungkin udah Ibu singgung tadi, ada nggak sih Bu sebenarnya manfaat yang lebih bisa kita rasakan kalau kita itu mereward diri sendiri, selain kita mungkin menambah motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya? Merasa puas sih sebenarnya. Kepuasan diri sendiri, karena gini, contoh ya, misalnya kita bekerja nih, udah kerja, kita gajian, punya gaji, terus kamu merasa gini, aku ntar kalau akhir bulan habis kerja mau beli apa ya, kalau nggak gitu habis gajian sekarang aku besok beli inilah, kayak gitu. Karena yang kayak gitu kan dia udah mencapai targetnya dia. Nah, dia ingin memuaskan dirinya sendiri gitu loh. Kayak gitu bisa seperti itu. Tapi Bu, saya ini pernah baca ya Bu ya, baca itu aja sih Bu katanya. Itu kayak Kalau menurut aku benar. Itu hubungannya gimana ya Bu? Ya, contoh yang tadi ya, udah kerja capek banget. Kita kan kerja setiap hari misalnya Senin sampai Sabtu kayak gitu. Hari Minggu kita nggak apa-apain gitu. Untuk meredakan stres itu kan harus melakukan sesuatu gitu, atau gimana deh biasanya orang-orang melakukan hobi kayak gitu kan. Sebenarnya cara yang paling simpel gitu untuk ketika kita ada di ada di sebuah keadaan ya kan, di mana kita udah stres banget. Yang paling simpel adalah ketemu teman-teman untuk makan. Iya nggak? Bener Bu kan? Iya. Sebenarnya itu adalah yang paling simpel untuk self-reward diri kita juga. Ketika kita udah di kantor capek Senin sampai Sabtu, udah capek hari Minggu, nonton bisa, makan sama temen bisa, ya kan? Kayak gitu. Bener banget gitu, kayak misalnya kita ketemu sama teman-teman itu kan juga hal sederhana ya Bu yang bisa dilakukan kita untuk menambah self reward. Tapi Bu, banyak orang-orang juga di luar sana, termasuk teman-teman saya itu banyak yang melakukan self reward secara berlebihan nih Bu. Nah, dan caranya juga nggak tepat. Apa sih Bu dampaknya kalau misalnya self reward ini dilakukan secara berlebihan dan nggak tepat? Kita akan menjadi miskin, teman-teman. Wah, miskin sekali. Soalnya gini, karena sekarang itu kan musimnya memang yang barang branded. Kalau nggak gitu harganya pun juga di atas 100.000 misalnya. Celana pun harga 100.000 kan. Celana, baju, 100.000 misalnya satu pasang 200.000 gitu. Sekarang kan juga lagi PPKM gitu kan, kita juga nggak ada tambahan duit gitu dari orang tua. Iya, apalagi mahasiswa kan nah, terus orang tua juga pun kalau memang pekerjaannya misalnya bukan pegawai tetap kan mereka akan bingung gitu loh, akan mendapat pendapatan dari mana. Terus kita dengan santainya masa Pak minta duit mau self reward, nggak mungkin. Kayak gitu. Nah, terus kalau menurut aku dampak karena berlebihan itu ya itu tadi, kita akan menjadi konsumtif gitu loh. Terus selain itu juga kita akan merasa kalau misalnya kita nggak punya uang, terus kita harus memberikan self reward, kan nanti akan menjadi kebiasaan kan. Misalnya setiap bulan nanti udah akhir bulan atau udah awal bulan aku harus beli ini karena aku udah gajian kayak gitu. Ketika dia sadar nggak, ketika nanti kalau misalnya dia udah nggak punya uang, misalnya dia nggak bekerja gitu karena PPKM atau apa gitu, dia akan mereward dirinya itu apa gitu, mereward seperti apa, bingung kan apa yang mau dikasih ke diri dia gitu. Kalau dia udah terlanjur ngasih
ke diri dia itu barang-barang yang mewah gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi jatuhnya nanti juga ke arah negatif juga ya Bu, seperti kayak ya itu tadi minta ke orang tua yang sebenarnya orang tua juga belum bisa ngasih Dan membuat diri kita kan jadi kayak gini, kok orang tua aku nggak ngasih uang sih gitu. Iya. Ya kan, jadi pikirannya kan aneh-aneh gitu. Kenapa sih dia nggak sayang ya sama aku kayak gitu, padahal sebenarnya kan itu dari diri kalian sendiri gitu loh. Ketika kalian sadar, oh ya orang tua aku nggak punya uang gitu, dan aku juga nggak punya pemasukan untuk itu gitu, jadi kenapa aku nggak coba untuk mereward diriku sendiri itu yang lebih lebih sederhana aja, lebih rendah aja gitu loh. Yang biasanya sepatu, misalnya kalau punya duitnya cuma 50.000, ya udah makanan aja, kenapa sih kayak gitu. Yang penting kan karena memang sudah kebiasaan itu susah untuk dihilangkan ya, dihilangkan. Ya udah kita harus meminimalisir itu. Makanya makanya kita tuh kenapa harus punya kontrol diri gitu. Menarik tuh Bu, tentang kontrol diri. Mungkin kan tadi Ibu bahas tentang kontrol diri. Mungkin Ibu bisa memberikan tips-tips agar kita bisa mengontrol diri dan memberikan self reward agar tidak terjerumus ke dalam negatif. Sama kayaknya kita harus sadar diri ya. Karena mengontrol diri itu kita harus sadar, oh ini nggak baik nih buat aku kayak gitu, oh ini kayaknya kemahalan nih buat aku kayak gitu. Nah kalau menurut yang aku baca sih di blog Bumi namanya, yang pertama itu ada relevansi. Pastikan hadiah tidak bertolak belakang dengan tujuan besar dalam hidup. Contoh, kalian ini kerja kan, terus udah gitu nabung nih. Kan hal terbesar kalian pasti nabung, jelas ya kan? Iya. Untuk untuk kedepannya gitu. Nabung buat nikah misalnya. Misalnya buat nikah. Terus kalian mau mereward diri kalian ini tuh harganya itu 1 juta gitu. Padahal tabungan kalian masih 5 juta gitu. Itu tuh harusnya dihindari gitu. Kasih aja lah yang lebih murah, yang 200.000 kayak. Ya udahlah paling banter lah 500.000 kayak gitu. Biar tujuan utamanya itu tercapai kayak gitu. Itu untuk yang kedua, batas diri. Kalau ini tuh bisa kasih spare di awal bulan. Misalnya kita gajian di awal bulan nih, misalnya 5 juta, gaji kita 5 juta. Ini nanti kamu 1 juta untuk keluarga, 1 juta untuk kita kasih spare masing-masing. Nanti tapi untuk self rewardnya kita kasih juga. Kayak gitu, misalnya 500.000, ya udah kan dengan begitu kan kita nggak akan mengotak-atik yang lain gitu loh. Jadi sebenarnya semua itu harus ada jatahnya masing-masing gitu ya Bu? Kalau memang mau membatasi diri kita untuk biar nggak melebihi batas kayak gitu. Terus selanjutnya ada tips yang ketiga, kasih hadiah yang bisa memotivasi diri sendiri. Contohnya nih kita kuliah jauh nih dari orang tua misalnya. Terus habis gitu aku pengen beli tas nih gitu, aku pengen beli sepatu nih buat kuliah kayak gitu. Tapi di dalam diri kita tuh jangan yang kayak aku kata pamer kayak gitu. Aku mau pamer nih gitu, aku pamer ke teman-teman aku nih, sepatu aku baru karena aku udah udah kuliah susah payah nih, udah jauh dari orang tua, makan pun kalau ngekos kan pasti jelas makannya tuh apa adanya gitu ya kan. Dan kebanyakan sekarang itu anak-anak kos itu lebih suka makannya itu yang biasa aja, tapi dia bisa beli barang. Iya. Nah yang seperti itu yang seharusnya kita tuh yang kita bisa memotivasi diri kita gitu dengan membeli barang-barang seperti itu kayak gitu. Tapi ya gimana ya, tolonglah yang biasa aja gitu loh. Dan memang harusnya sih bisa memotivasi diri kita setiap kita membeli sesuatu untuk mereward diri kita gitu loh. Terus selanjutnya yang keempat itu mudah diperoleh, yang aku bilang kayak gitu. Mudah diperoleh, jadi belinya tuh kalau misalnya mau beli sepatu Gucci misalnya, janganlah beli kita ke luar negeri, sampainya lama, dan itu bakal membuat kita lebih lama gitu. Misalnya contoh nih, kita ngerjain skripsi, terus udah sampai bab 3, butrek udah nggak tahu apa ya lanjutannya ya setelah sempro nih, mau ngapain aku, penelitiannya nih kayak gimana gitu. Ya udah deh, aku mau reward diri aku sendiri dulu, aku mau beli ini
mau beli tas nih tapi belinya di Malaysia. Hmm. Gitu. Misalnya belinya di Malaysia, aduh, kan itu kan nyampainya kan lama tuh, dan itu membuat kalian juga lama untuk melanjutkan lagi pekerjaan itu gitu loh, melanjutkan skripsi kalian itu gitu. Ketika nanti kalau misalnya di Surabaya ada kayak gitu, ya udah kita di Surabaya dua hari nyampe, sehari 2 hari udah selesai, kita lanjutin lagi karena kita udah mereward diri kita kayak gitu. Berarti juga nggak harus kita ngeriwet gini, nggak harus buang-buang waktu juga ya Bu. Karena kalau kayak gitu akan memperpanjang masa apa ya, masa bosannya kita yang udah mengerjakan capek-capek mau mereward diri sendiri malah pakai nunggu juga, makanya itu bikin jadi lama, dan itu aku yakin itu bakal bikin kalian makin males. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Aku tuh pernah ya, tak kasih contoh. Boleh Bu, kehidupan sehari-hari. Aku tuh ada kerjaan sesuatu gitu, bikin pedoman kayak gitu. Aku tuh ngerjain itu udah 2 hari 3 hari kayak gitu. Itu pasti salah aja gitu loh. Udah aku ajuin salah kayak gitu. Akhirnya aku selesai. Dan kalian tahu nggak self reward yang aku kasih ke diri aku itu apa? Bantal. Enggak, itu banget ya, bantal buat tidur. Karena aku merasa gini, aku capek, aku udah nggak banyak tidur, dan akhirnya aku bisa bisa beli bantal yang nyaman dan bisa buat aku tidur, buat aku istirahat gitu. Dan itu akan berjalan panjang gitu loh, maksudnya umur bantal tuh lama gitu loh. Kayak gitu, padahal sebenarnya sepele kan. Iya, tapi manfaatnya buat diri aku tuh panjang gitu loh. Kayak gitu, contohnya tuh kayak gitu. Tapi ini contoh mungkin buat orang-orang yang kayak aku yang biasa aja gitu ya, nggak harus beli branded gitu, enggak kayak gitu. Sebenarnya juga bagus banget sih Bu kayak self reward kayak gitu. Soalnya kan nggak, kita juga sebagai contohnya saya ini nggak kepikiran kalau ibu bakalan beli bantal buat self reward ini Bu. Soalnya biasanya kebanyakan self reward itu malah ke hal-hal yang ya itu tadi yang lebih mewah, yang emang tujuannya untuk ditunjukin ke orang lain gitu kan. Gitu. Makanya aku tuh kadang juga heran sendiri sama diri aku sendiri gitu. Ketika aku bisa membeli yang lebih dari bantal, kenapa enggak gitu kan? Tapi aku merasa yang aku butuhkan saat itu bantal gitu. Ya udah, aku langsung cek Shopee aja. Kayak gitu. Oke. Wow, udah banyak nih ya Bu yang kita bahas kali ini. Nah, boleh saya simpulin dikit nih ya Bu. Jadi, self reward itu penting dilakuin oleh semua orang. Terus juga bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana, nggak perlu hal-hal yang mewah juga ya Bu. Seperti kita mungkin nongkrong sama teman-teman, juga kita bisa tidur, terus kita bisa mungkin pesen makanan, atau juga mungkin melakukan hobi-hobi yang sebenarnya jarang juga kita lakuin. Itu juga salah satu bentuk self reward yang bisa kita lakuin. Terus manfaat sendiri dari self reward itu adalah yang pertama, memuaskan diri sendiri, itu penting banget. Dan juga kita bisa menambah motivasi supaya kita bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang lebih besar selanjutnya. Terus juga buat sahabat insomni ada beberapa tips yang juga bisa kalian terapin supaya kalian bisa melaksanakan self reward dengan positif nih. Yang pertama yaitu punya kesadaran diri, yaitu satu hal yang penting. Jadi kalian juga tahu batasan dan kemampuan kalian, dan kalian juga dapat membagi atau menyisihkan uang kalian untuk melakukan self reward nih Bu. Mungkin dari sini Ibu ada tambahan sedikit atau kata-kata untuk teman-teman insomnia? Pesan-pesan terakhir ngeri juga ya. Apa ya, untuk manfaat atau untuk tips? Untuk tips boleh Bu. Untuk tips apa lagi ya? Kayak ini kita harus harus sadar itu tadi sih, harus menyadari gitu loh, menyadari keadaan yang jelas sih ya kan. Ketika kita dalam keadaan ini, kita harus memberikan self reward apa untuk diri kita. Keadaan ini mereward apa, keadaan ini mereward apa. Karena kalau misalnya kita tetap pada posisi mereward diri kita tinggi, kita akan merasa stres juga, semakin stres karena kita nggak bisa memuaskan diri kita sendiri gitu. Kayaknya itu. Oke, terima kasih Bu Uspa. Jadi itu tadi kesimpulannya. Mungkin
bisa diterapin ya sama sahabat Insom, terus juga bisa semakin menghargai diri sendiri dan juga menerapkan self reward yang sederhana aja nih. Nah, sebelumnya terima kasih Bu Ulfa sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di Maja Podcast. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk ada di sini. Ya Bu. Nah, untuk Sobat Insom, jangan lupa dengarkan episode podcast Insomnia selanjutnya. Nah, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di setiap jejaring sosial di media kita di bawah ini. Akhir kata, aku Ebi. Aku Ayu pamit, di next time. Bye. Itu kan kita nggak akan mengotak-atik yang lain gitu loh. Jadi gitu. Jadi Ketika kita udah di kantor capek Senin sampai Sabtu itu kasih hadiah yang bisa memotivasi diri sendiri sama mudah diperoleh kayak gitu. Bingung pertanyaannya apa?